Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kali ini tampilannya sedikit berbeda karena saya ingin mengomentari secara audiovisual dengan lebih jelas eh, penderitaan teman-teman kita di Sumatera Utara yang disebabkan oleh bencana alam dan sekaligus juga bencana ekologis yang ada campur tangan manusianya. Ya, kita turut berduka cita atas hilang dan meninggalnya banyak orang di sana. Ya, kita di sini hanya bisa bersimpati, tetapi semoga korban-korban itu mendapatkan yang terbaik di sana. Dan kemudian di episode kali ini kita akan menjelaskan secara lebih detail bencana kemanusiaan macam apa yang terjadi di sana dan siapa terduganya. Dan luar biasanya Baraya, nama-nama besar, perusahaan-perusahaan besar itu dituding menjadi bagian dari pihak-pihak yang merusak hutan-hutan di Sumatera Utara yang menyebabkan banjir, longsor, dan banjir bandang di sana. Saya pengen Baraya semua nonton video Matahari Lain. Ini temannya teman saya. Yuk nonton sedikit. Hujan cuma pemicu, tapi penyebab aslinya jauh lebih ngeri. Kenapa sih banjir dan longsor di Sumut parah banget? Pemerintah mah bilang gara-gara siklon tropis langka yang terjadi di Selat Malaka. Tapi coba deh lo lihat video yang beredar. Batang-batang pohon segede tiang listrik anyut. Kalau pohon utuh mah mungkin normal. Lah ini kayak abis sengaja ditebang. Banyak banget pula. Pertanyaan muncul lagi, kenapa ada pohon sebanyak itu? Ya agak lain gak bukan, pelakunya para manusia penghuni jahanam. Kata BBC aja, hutan di Hulu Batang Toru udah gundul. Ditebang abis, sampai ada tambang emas raksasa di sana, ngecaplok 130.000 hektar, udah beroperasi puluhan tahun ngancurin alam. Area tutupan hutan di 3 sumber aliran air udah hilang sebagian besar. Pas hujan deras datang, gak ada lagi pohon yang nahan air, gak ada lagi akar yang ikat tanah. Jadinya banjir bandang dan longsor yang ngeri banget. 2.851 orang ngungsi, yang meninggal dan hilang aja makin bertambah. Warga sana aja bilang bencana kayak gini tuh baru pertama kali dalam puluhan tahun. Siklon tuh cuma pemicu, tapi penyebab sebenarnya keserakahan yang dibiarin pemerintah daerah selama bertahun-tahun, dan yang bayar konsekuensinya rakyat kecil lagi yang gak punya salah. Jadi Baraya semua, saya tuh suka sama video-video ini tuh walaupun pendek-pendek tapi relatif padat. Ya ada beberapa bagian yang miss. Kayak tadi satu penambang dengan perusahaannya sampai sekian ribu hektar. Sebenarnya bukan hanya dia, tapi ada beberapa yang lain yang nanti akan kita bahas. Tapi intinya adalah bahwa ini adalah masalah utamanya, bahwa pemerintah daerah yang sebenarnya harusnya tahu atas bencana dan potensi-potensi bencana yang terjadi di sana, itu sekarang rame-rame cuci tangan, rame-rame wah kita tidak tahu apa-apa. Sekarang kita fokusnya itu kayak Pak Bobi kemarin, Pak Bobi Nasution itu bilang yang penting mah sekarang kita fokus pada korban gitu ya, menyelamatkan korban. Nah, itu Bapak, itu bukan tanggung jawab Bapak, itu kan masalah teknis ya, serahkan itu pada tim SAR. Nah, Bapak mau fokusnya pada hal yang lebih besar, terkait dengan alih fungsi hutan, kemudian terkait dengan daerah aliran sungai di sana yang tidak yang rusak dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum itu saya juga pengen ngajak Baraya untuk lihat Pulau Sumatera. Coba kita lihat Pulau Sumatera. Nah, ini di Google satelit, Google Earth ya. Nah, kalau Baraya melihat, lihat perbandingan antara Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Jawa itu warnanya agak putih-putih dan coklat. Kalimantan bagian tengahnya hijau banget, dan Sumatera juga ini hijau. Dan ini jelas mengindikasikan bahwa ini adalah kawasan pemukiman. Nah, ini kawasan pemukiman dan persawahan. Ini berarti hutan belantara ceritanya gitu ya. Sedangkan Sumatera ini kelihatannya juga masih hijau royo-royo sepertinya kalau dilihatnya dari satelit. Tapi itu sebenarnya menipu Baraya. Coba kita fokus ke wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, coba masuk ke situ. Masuk ke situ. Nah, oke. Nah, sekarang kita random aja ya. Kita random nunjuk. Nah, ini nih yang di sini nih. Nah, ini nih. Nah, sok. Itu zoom in. Hijau sekali. Hijau sekali. Tapi di sini sudah ada beberapa kerusakan. Salah pencet ini. Nah, coba lihat yang sebelah sini. Nah, Nah, ternyata di sini tuh sudah banyak sawitnya Baraya. Jadi bukan hanya hutan, tapi di sini tuh sawit hijau, tapi monokultural. Coba kita zoom out lagi.
Nah, kita ketik random lagi. Nah, sebelah sini coba. Nah, coba. Ya, masuk ke dalam. Nah, Sangat rapi. sawit lagi ya. Ini ternyata sawit. Kelihatan di kamera ya? Di kamera. Coba zoom out lagi. Kita ketik aja, klik aja di mana. Coba menjauh. Yang warnanya hijau tapi agak pudar. Nah, sebelah sini nih. Bawah. Nah, coba klik. Nah, ini juga sawit lagi. Walaupun tidak terlalu rapih ini ya, tapi ini sawit kelihatan tuh. Nah, sebelah sini juga sawit. Jadi Baraya sebenarnya kalau kita melihat Sumatera itu hijau, justru bagian terbesar dari hijau-hijaunya Sumatera itu adalah sawit. Itu adalah industri. Jadi walaupun katakanlah ini adalah menghasilkan oksigen seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto gitu ya. Tapi ini jelas merusak lingkungan karena apa? Monokultural. Maksudnya kalau sawit kayak gini, ada macan di sana itu dianggap sebagai ancaman buat manusia. Ada babi hutan dianggap hama bagi manusia. Kemudian ada rusa dianggap hama juga buat manusia. Kalau misal hutan yang biasa, itu kan tentu saja hewan-hewan berkeliaran di sana. Tapi Baraya klik di daerah manapun, coba klik lagi sebelah sini, sedikit lagi. Nah, ini udah deket ke pantai. Nah, ini juga balik lagi, sawit lagi. Jadi kita nyari-nyari daerah yang bukan sawit di Sumatera justru merasa agak kesulitan gitu. Karena semuanya di mana-mana sawit. Dan sawit itu udah mah di sana tuh harus pakai pupuk. Udah mah di sana tuh pakai pestisida. Jadi itu merusak lingkungan. Jadi betapapun itu menghasilkan oksigen, oke, tapi tetap saja ini merusak lingkungan. Begitu. Nah, jadi ada hal yang menipu dari Sumatera. Hijau tetap, tapi ternyata bentuknya seperti ini. Dan apakah ini legal? Ya, sebagian legal, sebagian lagi legal, tapi upaya untuk mencapai legalnya itu adalah ilegal, caranya ilegal, dan ada lebih banyak juga daerah-daerah yang sebenarnya ilegal. Nah, coba ini masalah yang terjadi di Sumatera. Jadi pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang ilegal itu menjadi lebih sedikit, khususnya kalau dibandingkan dengan Jawa. Sekarang kita fokus ke Sumatera Utara, Sibolga. Tempat kejadian perkara, ada begitu banyak orang yang meninggal diakibatkan oleh bencana tanah longsor dan banjir bandang. Mana? Sebelah Coba. mana sih atasnya? Terlalu jauh. Lah, kenapa hilang? Oh, itu. Nah, Oh, ini. coba menjauh. Nah, ini adalah pusat Sibolga tuh, coba menjauh. Nah, di sini ada terlalu menjauh Oh, ya. terus. Sorry. Nah, lihat di sini sudah ada gambar banjir. Di sini juga gambar banjir. Coba di sekitar sini. Nah, ini Sibolga. Ini cari sungainya itu sebelah mana tuh? Menjauh. Menjauh ke selatan. Ke selatan lagi dikit. Nah, coba. Nah, ini kejadiannya nih. Batang Toru. Nah, ini sungai. Nanti ada yang mengalir juga ke sana. Dan di sini ada, coba di zoom. Ini seperti ada tompel ya. Ada tompel besar sekali dan Wah. itu penambangan yang besar. Ini yang si Matahari Lain itu maksud tuh ini. Gold mine. Yang tadi itu. Ini adalah perusahaan pertambangan emas. Siapa pemiliknya susah kalau dicari siapa pemiliknya, tetapi karena biasanya perusahaan itu milik dari perusahaan karena ada bercangkang-cangkang kan untuk ngakalin pajak, untuk apa. Jadi perusahaan-perusahaan itu kadang-kadang juga pemiliknya susah. Tapi silahkan ini nih ada di sini. Nah, Baraya bisa cek siapa pemiliknya. Horas Nauli. Gitu. Court Coba Resort. mundur menjauh lagi. Nah, kita cari. Nah, ini kan daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai itu penting untuk dijaga. Disebutnya DAS, daerah aliran sungai. Itu sekian meter itu harus bebas dari aktivitas manusia yang berlebihan. Coba masuk ke sini, di zoom in. Nah, di sini juga ada bekas coba. Nah, ini ada sedikit penambangan di sini. Di sini aliran sungainya kan. Nah, aliran sungainya di sini ada penambangannya. Menjauh lagi ke sini.
Tuh ada lagi, ada lagi. Jadi banyak sekali. Jadi daerah aliran sungai yang seharusnya netral dari aktivitas manusia yang berlebihan itu sekarang malah seperti ini. Dan kita menemukan ada 7 perusahaan yang diduga bertanggung jawab. Nah, Nah, tek, 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 tek. atas hancurnya banyak fasilitas umum dan meninggalnya banyak sekali orang, termasuk tadi ada seekor kucing, anak kucing yang digendong sama Iya. mamahnya ya. Itu dramatis sekali. Itu dramatis. Kita sebutkan beberapa di antaranya ya. Tapi kalau boleh menyela Pak Guru, itu apakah perusahaan ini adalah perusahaan yang bisa kita tuju yang bertanggung jawab? Seperti kejadian di Sidoarjo, kita bertanggung jawab kepada perusahaan yang bertanggung jawab. Apakah yang akan Pak Guru sebutkan ini adalah perusahaan-perusahaan yang diduga bertanggung jawab? Diduga, dan ini tudingannya dari Walhi ya. Oke. Diduga tudingannya dari Walhi. Dia menyebut ada 7. Yang pertama itu adalah PT Agincourt Resource tambang emas. Nah, yang tadi, yang gede itu. Nah, itu sebenarnya ngabisin 300 hektar tutupan hutan. Jadi bukan sekian ribu seperti yang tadi disebutkan, itu adalah gabungan dari semuanya. Nah, ini sekian ratus dan sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Itu yang pertama. Saya mau ngomong sesuatu tapi takut keceletot ya. Karena ada banyak informasi S1 di sini ya. Kemudian yang kedua, PT North Sumatra Hydro Energy, NSHE PLTA. Ini ngambil 350 hektar tutupan hutan di sepanjang 13 km daerah aliran sungai. Nah, ini yang tadi kita sebut ya. Nah, itu kan sampai 13 km. Gitu. Nah, inilah yang paling dituding, yang gelondongan kayu gitu, terus lumpur, itu kan airnya lumpur gitu ya. Nah, itu yang paling dituding itu adalah perusahaan North Sumatra Hydro Energy atau NSHE. Begitu. Kemudian yang paling besar, nah perusahaan yang paling besar itu adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk. Nah, ini dari sini tuh nggak terlalu kelihatan. Karena apa? Karena yang dicaploknya itu ribuan hektar. Bahkan yang bagi koridor satwanya aja yang diambil itu sekitar 1.500 hektar hutan diubah menjadi tanaman industri, tanaman eukaliptus, makanan koala. Nah, ini Tapi yang ini PT Toba Pulp Lestari. Nah, iya. Nggak di Medan, dia di mana? Lubuk Pakam. Ya, itu kantornya. Nah, itunya paling gede. Dan perusahaan ini, 1, 2, 3 perusahaan ini tuh adalah perusahaan yang paling banyak ribut sama masyarakat. Khususnya yang nomor 3. Yang PT Toba itu bukan hanya kali ini. Sebelum-sebelumnya itu ada longsor, ada beberapa bencana, kemudian ada banyak komplain, ada banyak sengketa lahan dan sebagainya yang melibatkan perusahaan ini, perusahaan Paluhut. Jadi silahkan cek Baraya di Google. Coba misalkan googling sekarang. PT Toba Pulp Lestari. Nah, konflik tuh Baru 1 hari yang lalu. 2 hari yang dulu Bobi Nasution ancam tuh 2 hari yang lalu. Iya, jadi kita tidak menuding bahwa dia pelakunya atau perusahaan itu pelakunya, tapi kita menjelaskan bahwa perusahaan ini tuh kontroversial terus dan tersandung kasus-kasus ya, khususnya kasus besar yang kali ini gitu. Nah, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang lain, tapi perusahaan itu ya agak kecil-kecil lah. Bukan agak kecil-kecil, tapi dampaknya tidak sebesar yang 1, 2, 3 itu gitu ya. Di antaranya adalah PT Pahae Julu Mikro Hydro Power, kemudian PT Sol Geothermal Tapanuli Utara, PT Sago Nauli Plantation, dan PT PN3. Iya, PT PN3 ya. PT PN3 Batang Toru Estate. Jadi di sini tuh ada yang anak perusahaan BUMN, ada PLN gitu kalau nggak salah, terus Indonesian Power kalau nggak salah, pokoknya yang pembangkit listrik itu juga di sini bersengketa. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi penyebab. Sekali lagi Baraya, kita tidak menuding, tetapi bencananya sudah terjadi dan kita tuh nggak mau kejadian seperti ini tuh terjadi lagi. Kita tuh sedang krisis ekologis, kita tuh sedang krisis iklim, dan kalau kita lihat Sumatera ini tuh sudah rusak parah Baraya. Sudah
susah. Coba kalau kita lihat Kalimantan, Kalimantan tuh penuh dengan penambangan dan itu kelihatan dari satelit. Mau dicek. Boleh Coba dong. kalau yang Kalimantan, nah di sini nih, nih, sini nih, ke sini. Nah, coba up. Nah, random aja pencet yang di sini nih. Nah, klik. Tuh, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Ke atas lagi. Bukan zoom out. Nah, ini kan penambangan. Tuh, ini nih. Nah, ini yang bentuknya gini-gini, ini kan pertambangan. Botak ini. Lama. Nah, ini botak. Gundul, coba ke sebelah sininya. Yang tadi. Nah, ini kan mau dibotakin semuanya. Tuh. Oh, ini mau jadi sawit. Ini jadi sawit lagi ternyata ya. Coba menjauh lagi. Nah, ini jelas penambangan. Terus yang putih-putih ini penambangan. Coba. Tuh. Ini udah botak. Kemudian ya pokoknya mah di Kalimantan udah kayak gini. Jadi kalau saya kan suka jalan-jalan keluar pulau tuh lihat pesawat, dari pesawatnya kelihatan itu. Nah, kalau Kalimantan begini kerusakannya, ini sawit terlihat ya. kelihatan tuh. Nah, jadi kalau Baraya menganggap bahwa wah Indonesia masih hijau, cek lebih detail lagi, kita akan menemukan banyak sekali masalah-masalah yang besar. Kalau Jawa udah nggak ketolong. Jawa kalau kita lihat udah nggak ketolong. Tapi balik lagi Baraya, intinya kita bukan mau memprovokasi, bukan mau apa, tapi kelestarian lingkungan hidup kita tuh sangat terancam. Dan ketika lingkungan itu terancam, faktanya itu adalah bahwa kita tuh hidup di dalam dan menjadi bagian dari lingkungan. Jadi kalau lingkungannya rusak, kita tuh benar-benar ikut menderita. Kalau nanti banjir bandang, kalau nanti ada kekeringan, itu semuanya itu bukan hanya berdampak pada hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sana, tetapi juga pada kita sebagai manusia. Jadi tolong video ini jadikan sebagai peringatan agar kita semua bisa lebih baik untuk memperlakukan lingkungan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.